Sini kita akan membuat sebuah form penyakit mata. Yang pertama kita buat dulu Neo Project. Kita ganti namanya. Put aja nih form underscore penyakit underscore mata. Oke, kita klik saja oke. Kemudian kita buat desainnya. Yang pertama itu kita masukkan label 1. Di sini karena kita membutuhkan 2 label ya. Pertama untuk ID penyakit, copy aja langsung. Kemudian masuk ke button ya. Ini kita ganti aja namanya. Yang pertama itu ID penyakit. Yang kedua kita ganti nama penyakit. Kemudian untuk mengisi kita isi aja text box. Ini yang buttonnya ini kita ganti jadi pertama tombol simpan. Kedua kita ganti batal. Ketiga kita ganti jadi hapus. Yang keempat kita ganti jadi keluar. Kita lebarkan aja. Terus ini labelnya lagi ya, kita down untuk melakukan tombol pencarian. Cari penyakit.
Ya, kemudian kita masukkan bagian atasnya ada ya, data grid. ini data grid. Oke. Data grid ini berguna untuk menampilkan hasil yang kita buat itu ya. Jadi seperti ini ada contoh desainnya, nanti kita akan ubah-ubah namanya. Baiklah, langkah selanjutnya jika sudah kita buat desain form seperti gambar di sini, lalu kita akan mengubah nama-nama yang ada di sini seperti label dan text box-nya. Di sini dia bagian awalnya yaitu text box-nya kita ubah namanya menjadi txt underscore id, dan yang ini kita ubah menjadi txt underscore nama, dan yang ini kita ubah menjadi txt underscore cari. Setelah text box-nya kita ubah namanya, kemudian kita ubah label-label simpan, batal, hapus, dan keluar. Yang pertama simpan dulu, kita ubah namanya menjadi btn underscore simpan, lalu bagian batalnya kita ubah juga btn underscore batal, lalu di bagian hapusnya juga kita ubah btn underscore hapus, dan yang terakhir bagian keluarnya juga kita ubah btn underscore keluar. Lalu di bagian data gridnya kita ubah menjadi dg underscore penyakit. Lalu ketika sudah diganti semua label dan text boxnya, kita ubah namanya, nama formnya kita ubah menjadi form penyakit mata. Oke, maka form di atas pun sudah berubah. Demikian, jika ini sudah diganti semua, berarti sudah selesai, dan langkah selanjutnya ialah pembuatan database-nya. Baiklah, di sini kita akan membuat database daripada database pakar. Terus kita buka Google Chrome, baru kita paget localhost. Kemudian kita klik php my admin. Kita buat database baru.
tunggu prosesnya. Kita buat di sini db underscore pakar. Buat. Kemudian tabelnya kita buat 2 saja. Nama tabelnya TB penyakit. TB underscore penyakit. Kita buat. Tunggu proses. Ini namanya kita buat ID penyakit. ID underscore penyakit. Ininya kita buat varchar. Kemudian nilainya 20. Terus kita buat primary key-nya. Primary. Oke, kirim. Kemudian sini kita buat nama underscore penyakit. Nama underscore penyakit. Kemudian ininya varchar. Nilainya kita buat 40. Oke, kita buat simpan. Klik tombol simpan. Tunggu proses. Di sini database-nya sudah siap, tinggal kita hubungkan melalui MySQL dan kita buat codingannya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan setelah tadi kita membuat tampilannya, kemudian buat database-nya. Nah, di sini saya sudah merapikan tampilannya. Ini sudah diganti jadi bold dari sini. Microsoft Sans ini kita klik aja. Kalau mau fontnya diganti juga bisa, ganti font. Di sini saya cuma tambahi bold aja. Oke. Nah, ini bisa kita sejajarkan dulu ya. Ini bisa kita panjangkan untuk nama. Segini aja kira-kira. Nah, kemudian setelah ini langkah pertama yang kita bakal buat sebelum masuk ke codingan yaitu menambahkan reference-nya, yaitu dengan cara klik kanan di bagian ini formnya, kita masuk ke add reference. Nah, karena saya menggunakan MySQL client, jadi saya pilih filenya mysql data.dll. Ini sudah pernah saya gunakan, jadi saya bisa present. Kalau teman-teman belum pernah coba, belum pernah buat, bisa download dahulu untuk konektornya, kemudian di browse di mana disimpan. Nah, kita pilih oke. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita masuk ke modul untuk menghubungkannya. Cara masuk ke modulnya, kembali kita klik kanan, add modul. Nah, di modul ini pilihannya modul, bisa kita ganti nama. Sini kita buat MDL koneksi. Kita importkan dulu apanya, konektornya. Import.
import MySQL data MySQL client. Nah, sudah, ini importnya untuk MySQL. Kemudian kita masuk ke pembuatan variabel ya, pembuatan variabel untuk connectionnya. Kita bikin public cn sebagai MySQL connection. Kemudian kita buat lagi dr penyakit sebagai MySQL data reader dr. Oke, kemudian kita buat lagi variabel da sebagai new MySQL data adapter. Kemudian kita buat lagi com sebagai com penyakit sebagai MySQL common. Kemudian kita buat lagi public ds sebagai dataset. Nah, kemudian yang terakhir kita buat stringnya, kita buat str sebagai string. Jika sudah seperti ini, langsung kita buat saja sub untuk menghubungkan dengan MySQL. Sub hubungkan. Nah, kita coba koneksikan dim str string sama dengan servernya. Karena kami menggunakan SAM, jadi servernya itu bernama localhost terus user di sama dengan root, ini bawaan dari SAM, passwordnya kosong, password kosong ya. Kemudian database-nya karena kita buat tadi db pakar ya, jadi di sini kita buat db pakar. Nah, jika sudah, kita masuk ke cn MySQL connection sama dengan new MySQL connection str. Nah, kita bikin kondisi if jika cn step dengan connection state connection close, maka cn buka open. Nah, selesai.
Kemudian kita bikin MSG boxnya. MSG box X message. Kita sudah membuat sudah modulnya ya, modul koneksi. Maka kita langsung ke sini. Kita ke form ini untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada tombol simpan, tombol batal, tombol hapus, dan tombol keluar, dan untuk pencarian ini, cari penyakit. Langsung saja, yang pertama kita jalankan yaitu untuk simpan ya. Yang paling gampang dulu deh, kita bikin keluar. Keluar itu codingannya cukup simpel, yaitu me dot close. Nah, langsung kita Ctrl S, kita coba jalankan. Nah, keluar, sudah berhasil keluar. Oke, selanjutnya yang kita masukkan yaitu menampilkan data di sini di grid. Menampilkan data di grid yaitu dengan cara di sini lupa kita tambahkan import terlebih dahulu. Import MySQL data MySQL client. Nah, ini untuk import konektornya. Jika sudah kita input konektornya, kita masuk ke ini buat tampil buat sub untuk tampil. Nah, yang pertama kita buat kom penyakit ini dari common yang kita daftarkan di modul tadi, MySQL common. Kemudian kita bikin sub tampil grid ini untuk menampilkan di data grid. Kita select from TB penyakit ya, karena nama tabel kita di MySQL itu TB penyakit. Masukkan new datasheet. Oke, ini untuk pengaturan tabel nanti ya, tabel pada data gridnya. Nanti kita coba jalankan. Nah, di sini ada juga sub nomor otomatis. Ini fungsinya untuk penomoran otomatis ya pada ID penyakitnya. Jadi ID penyakit ini nanti berisi kode seperti ini, P01, kemudian diteruskan P02, P03, dan seterusnya sampai habis. Nah, jika sudah kita masukkan sub-subnya, ini ada form load ini, form penyakit load ini dari private sub. Kita klik di sini 2 kali ya. Nah, di sini kita panggil tampil di grid. Ini sub yang tampil di grid di atas tadi. Dari sini ya, terus sub nomor otomatis ini dipanggil dari sini. Kalau untuk sub hubungkan ini koneksi dari modul ini. Nah, di sini ada hubungkan, Nah, jika sudah, kita coba jalankan apa yang terjadi. Nah, di sini sudah ada dua file karena kita buat di sini ada di database kita ada 2 data ya, P01 dan P02. Nah, ini memang ada 2 sudah tampil, dan yang jalan baru tombol keluar. Kita lanjut. Setelah ini kita lanjut ke tombol simpan. Kita klik 2 kali pada tombol simpan.
Nah, kita masukkan codingannya seperti ini. Jika txt nama sama dengan kosong, maka menampilkan MSG box. Tipenya info, kalimatnya masukkan nama penyakit terlebih dahulu ya. Jika teksnya berisi, berarti masukkan insert into tb penyakit, tabel penyakit MySQL ya. Valuesnya dari txt id-nya apa, dari txt namanya juga apa. Kita panggil ininya cn common, MySQL common. Kemudian jika berhasil di execute, tampil MSG box lagi, input data berhasil. Terus kita panggil call tampil di grid ini untuk menampilkan data yang terbaru ya, yang sudah kita masukkan data baru. Kemudian kita masukkan call nomor otomatis agar panggilan nomor otomatisnya bertambah. Misalnya kita masukkan yang sekarang P01, setelah kita inputkan maka dipanggil lagi call otomatis ini jadi P02. Contohnya seperti ini, kita jalankan. Nah, di sini sudah ada P03 karena di sini P02 ya, menyesuaikan. Kita coba retina. Kita klik simpan. Nah, input data berhasil ya. Di sini masuk dan di sini otomatis P04. Karena kita sudah memanggil. Ketika klik simpan, kita memanggil nomor otomatis yang baru. Oke, kita keluar. Nah, sekarang kita coba untuk memfungsikan tombol hapus. Bagaimana caranya? Kita klik 2 kali tombol hapus. Nah, di sini kita masukkan codingannya seperti ini. Sama ya seperti tadi, jika txt namanya itu kosong, maka timbul MSG box harap memilih penyakit. Jadi kita harus memilih dulu untuk mau menghapusnya. Kemudian kita panggil koneksinya, call hubungkan, delete from tb penyakit, where nama penyakit. Di sini nama penyakit kita jadikan primary ya, karena kalau sebenarnya bisa aja sih diganti juga sama ID penyakit, nggak ada masalah, karena juga bisa aja kalau ID-nya yang kita jadikan primary. Setelah diklik tombol ini hapus, maka tampil grid yang baru ya, yang terbaru yang sudah dihapus, dan nomor otomatis juga kita kembalikan, kita panggil lagi. Contohnya seperti ini, kita jalankan. Nah, di sini P04. Misal kita hapus nih retina. Retina kita harus ketik. Retina kita hapus. Hapus data berhasil. Nah, retina hilang. Dan ID penyakit sini otomatis berubah menjadi P03. Tadinya kan P04 nih. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita ini tidak perlu kita ketik ya, kita klik aja di sini, otomatis diketik di sini. Nah, cara memfungsikannya, kita ke desain lagi, kita ke data grid, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada data grid DG penyakit cell content click. Ini kita tidak pakai cell content click, kita ganti jadi cell click saja. Di sini juga kita ganti cell click ya. Pakai cell click. Oke, kita masukkan di sini codingannya seperti ini. Nah, kita coba jalankan ya bagaimana cell click ini. Nah, ketika ulkus diklik, dia akan menampilkan ID penyakit sesuai dengan sini, ulkus sesuai dengan namanya. Batal, tombol batal belum berjalan ya. Kalau kita klik rabun, nah di sini otomatis P02 sesuai ini, nama juga sesuai ya. Oke, sekarang kita memfungsikan tombol batal ya. Tombol batal, kita masuk ke desain, kita klik 2 kali pada tombol batal. Pada tombol batal, kita masukkan codingan seperti ini. Jika tombol batal diklik, maka text box nama berubah menjadi kosong.
text box cari juga berubah menjadi kosong. Setelah itu kita panggil lagi tampil grid untuk menampilkan grid yang baru. Kita panggil koneksi, yaitu call hubungkan. Kita panggil nomor otomatis. Jadi seperti ini. Kita coba jalankan. Kita klik ini. Di sini ada tulisan Rabun ya dan P02. Ketika kita klik batal, nah di sini otomatis menjadi P03 karena P02 sudah ada karena kita panggil tadi ini fungsi dari ini call nomor otomatis ini. Jadi ketika kita klik batal, maka akan reset kembali menjadi pembuatan database baru. Misal ini P01, kita klik batal jadi P03. Jadi di sini kita bisa tambahkan lagi yang baru. Misalnya retina. Nah, simpan. Input data berhasil, masuk nih retina. Kita klik retina. P03 retina, kita klik batal, otomatis P04. Nah, sekarang kita jalankan nih, cari penyakit. Bagaimana cara kita mencari penyakit yang ada di database ini? Kita klik batal dulu, keluar dulu, kita masuk ke desain, kita klik double klik di sini text box. Nah, jika text box cari teksnya berubah, text change jika berubah, masukkan codingannya di sini. Nah, jika teksnya berubah, panggil koneksi, kemudian pilih dari tabel penyakit dan pada field nama penyakit yang mirip dengan like text box cari, yang hampir mirip dengan text box cari atau bahkan sama. Nah, kemudian nih buat DR ya, data read, execute read. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini ada ulkus, rabun, dan retina. Kita coba cari rabun. Nah, kita baru ketik rab aja udah dapat nih rabun ya. Ketika kita cari retina misalnya. Nah, ini retina sudah ada. Ketika kita klik batal, maka tombol cari ini hilang, menjadi kosong. Jadi kita sudah berhasil memfungsikan semua ini ya, semua yang ada pada form penyakit mata ini. Mungkin sekian project CRUD yang bisa kami buat, yang bisa kami tampilkan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.